warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul dalam perkuliahan genetika ini dalam keadaan bahagia dan senang. Yang kami hormati Bapak Rinaldi Rijal Saputra, SPD MSc, dan Bapak Egy Nuryadi, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah genetika. Dan kami berterima kasih kepada dosen yang telah memberikan kesempatan waktu dan tempatnya kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi mengenai determinasi seks dan pautan seks. Serta yang kami hormati dan kami banggakan kepada rekan-rekan yang hadir pada ruang Zoom meeting kali ini. Sebelum lanjut mengenai materi, izinkan kami dari kelompok 6 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, kelompok 6 ini terdiri dari 4 anggota. Yang pertama itu ada Anis Sri Rahayu dengan MPM 2121541009 sebagai penyaji pertama. Yang kedua dari Risma Ferdila Anggaresta dengan MPM 21215432 sebagai penyaji ketiga. Kemudian ada Fitrian Rizky dengan MPM 21215416 sebagai penyaji keempat, dan saya sendiri yaitu Itsna Nurmailani Usmani dengan MPM 2121545404. Nah, untuk mengefektifkan waktu, saya persilakan kepada penyaji pertama, yaitu Saudari Anis Sri Rahayu yang akan memaparkan materi mengenai apa itu determinasi seks, penentuan jenis kelamin manusia, kariotip kromosom manusia, dan bentuk kromosom berdasarkan letak sentromernya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, mungkin karena Saudari Anisnya belum masuk dalam Zoom meeting ini, mungkin materi mengenai determinasi seks dan penentuan jenis kelamin dan seterusnya akan dilakukan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yaitu mengenai sindrom Klinefelter, sindrom triple X, sindrom Jacob, dan rangkai kelamin oleh gen resesif kromosom X akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, boleh di sebelumnya, slide sebelumnya. Nah, yang pertama itu ada sindrom Klinefelter. Nah, sindrom Klinefelter ini akan terjadi ketika anak laki-laki itu dilahirkan dengan kromosom X yang berlebihan. Nah, sehingga ketika ia dilahirkan itu, ia akan memiliki kromosom XXY. Nah, individu yang mengidap penyakit sindrom Klinefelter ini memiliki tanda-tanda seperti wanita. Boleh di next slide-nya? Nah, seperti rekan-rekan bisa lihat ya, di gambar di bawah sini, bahwasannya orang yang mengidap penyakit sindrom Klinefelter ini yaitu memiliki ciri-ciri ada tumbuhnya payudara. Nah, akan tetapi dalam kasus-kasus yang beredar itu tidak seperti bentuk payudara pada wanita. Akan tetapi 30% dari kasus pada individu yang mengidap penyakit sindrom Klinefelter ini memiliki 30% tumbuhnya payudara. Nah, kemudian juga orang yang mengidap penyakit sindrom Klinefelter ini memiliki ukuran testis yang kecil. Kemudian kecenderungan untuk kehilangan rambut pada bagian dadanya. Kemudian pertumbuhan rambut pada jenggot yang buruk. Dan juga adanya suara tingginya itu seperti wanita. Kemudian lengan dan kakinya itu sangat tinggi sehingga seluruh tubuhnya itu tampak tinggi atau tingginya itu di atas rata-rata. Kemudian itu bahwasannya si orang yang mengidap penyakit sindrom Klinefelter ini mengidap osteoporosis, jadinya seperti di gambar ya, bahwasannya orang yang penyakit ini tuh tulang itu akan membungkuk ke depan gitu. Nah, untungnya pada sindrom Klinefelter ini tidak diwariskan kepada anaknya.
Akan tetapi itu disebabkan adanya non-rejection kromosom XXX yang terjadi selama pembelahan sel. Nah, kariotip dari sindrom Klinefelter ini yaitu 47 XXX, XXY atau 44 A XXY. Selanjutnya ada sindrom triple X atau yang dikenal dengan sindrom wanita super. Boleh di next. Nah, sindrom triple X atau yang dikenal dengan wanita super ini, yaitu penderitanya itu mempunyai fenotip perempuan. Nah, si sindrom triple X ini disebabkannya itu adanya abnormalitas atau non-disjunction pembelahan kromosom menjadi gamet saat pembelahan meiosis. Nah, ciri-ciri orang yang mengidap penyakit triple X ini bisa teman-teman lihat ya di gambar ini tuh bahwasannya ia memiliki lipatan kulit vertikal yang menutupi sudut mata dalam atau yang disebut dengan apical folds. Kemudian organ reproduksi dan payudaranya itu tidak berkembang sehingga menstruasi yang di ini tuh tidak teratur. Kemudian tinggi badannya itu di atas rata-rata wanita lain. Kemudian dia tuh memiliki lemah otot atau yang disebut dengan hipronea. Nah, di gambar yang di sini tuh ada kromosom. Nah, nih, apa yang membedakan kromosom pada manusia normal dengan orang yang mengidap penyakit sindroma XXX itu, nih, pada kromosom yang terakhir yang ada lingkaran bulat itu, nah, ketika orang normal itu pasti memiliki kromosom terakhirnya itu dua, baik itu XX ataupun XY. XX itu untuk perempuan dan XY itu untuk laki-laki. Sedangkan untuk orang yang mengidap penyakit triple X ini adalah ia memiliki kromosom X-nya itu 3, sehingga inilah yang menyebabkan perbedaan pada kromosom orang normal dengan yang mengidap penyakit sindroma triple X. Nah, untuk kariotip dari sindroma triple X ini adalah 44 AXXX atau 47 XXX. Selanjutnya yaitu ada sindrom Jacob. Nah, sindrom Jacob ini tuh sama seperti sindrom sebelumnya, yaitu disebabkan non-disjunction, yaitu pada saat ayah membentuk spermatozoa selama meiosis 2. Nah, ketika ayah adanya spermatozoa yang tentunya pasti memiliki kromosom Y, nah, apabila si spermatozoa itu membuahi sel telur, pastinya yang mempunyai mengandung kromosom X, maka si zigot itu akan berkembang menjadi kromosom XY. Nah, di sini juga kan ada XYY syndrome karyotype. Nah, dilihat kan di gambar bahwasannya orang yang mengidap penyakit sindrom Jacob itu kromosom terakhirnya itu memiliki 3, ada X, Y, Y. Berbeda dengan orang yang memiliki orang normal yang kromosom terakhirnya itu cuma XY atau XX. Nah, orang yang memiliki penyakit sindrom Jacob ini, ciri-cirinya itu adalah postur tubuhnya itu tinggi, lebih dari 180 cm. Kemudian, bisa kan dilihat nih di gambar ada 2 laki-laki. Ini adalah orang yang normal, kemudian sebelahnya itu orang yang mengidap penyakit sindrom Jacob. Nah, dilihat kan bahwasannya secara fisiknya juga sudah terlihat bahwasanya sindrom Jacob ini pasti memiliki ciri-ciri postur tubuhnya itu tinggi. Kemudian raut mukanya itu asimetris, kemudian telinganya cenderung lebih panjang. Nah, untuk kariotip dari sindrom Jacob ini yaitu 47 XYY atau 44 A XYY. So, next. Boleh. Nah, kemudian ada rangkai kelamin oleh gen resesif kromosom X. Nah, di sini yang pertama itu ada buta warna. Nah, buta warna ini tuh sering dialami oleh laki-laki karena buta warna ini merupakan kelainan yang diturunkan dan terpaut pada kromosom X resesif. Nah, si ini tuh buta warna itu terdapat 3 jenis. Yang pertama itu ada buta warna merah hijau, buta warna biru kuning, dan buta warna total. Nah, buta warna merah hijau itu seorang yang mengidap penyakit ini akan melihat warna kuning dan hijau itu seperti terlihat warna merah. Kemudian ketika ia melihat warna orange, merah, kuning, maka ia melihatnya itu seperti warna hijau.
Dan kemudian jika ia melihat warna merah, maka ia terlihatnya seperti warna hijau. Kemudian yang kedua itu ada buta warna biru kuning. Nah, ciri-ciri yang mengidap penyakit ini tuh bahwasannya orang yang memiliki buta warna biru kuning ini ketika melihat warna biru tuh ia akan melihat seperti warna hijau. Kemudian ia tuh akan kesulitan untuk membedakan mana merah muda, mana kuning, dan mana merah tua. Nah, kemudian warna kuning juga akan terlihat seperti warna abu-abu atau ungu cerah gitu. Nah, yang ketiga itu ada buta warna total. Nah, pada orang yang mengidap penyakit buta warna total, ia tidak akan bisa melihat keseluruhan atau tidak bisa membedakan warna-warna. Nah, ia hanya akan bisa melihat warna hitam, putih, dan abu-abu. Nah, yang kedua itu ada hemofilia. Nah, hemofilia ini merupakan kelainan pembekuan darah yang diturunkan dari ibu ke anak laki-laki. Nah, hemofilia ini ditentukan oleh gen H resesif yang terpaut pada kromosom X. Nah, gen ini akan bersifat letal atau bersifat mati pada perempuan. Nah, hemofilia ini disebabkan adanya tubuh yang kekurangan protein tertentu yang dibutuhkan ketika dalam proses pembukaan darah. Kemudian ada anodontia. Nah, anodontia ini bahwasannya ia tidak memiliki benih gigi dalam tulang rahangnya, sehingga giginya itu tidak tumbuh. Nah, sebagian dari kasus anodontia ini terjadi pada anak bayi, yaitu baik perempuan ataupun laki-laki, yang itu ketika ia berumur 1 tahun. Nah, kemudian si anodontia ini merupakan kelainan yang terpaut pada kromosom atau kromosom kelamin X yang terpaut pada kromosom X. Selanjutnya, nah, bisa teman-teman lihat ya di sini bahwasannya gambar contoh dari orang yang mengidap penyakit anodontia, yaitu bayi yang bahwasannya dia tidak memiliki benih gigi dalam tulang rahangnya sehingga ia tidak tumbuh gigi pada sebelah sini gusinya gitu kan. Kemudian gambar yang kedua ini adalah yaitu anak-anak yang memiliki penyakit hemofilia, sehingga kan ketika dia pendarahan tuh tidak seperti orang normal, yaitu kan keluar sehingga dia hanya beku darahnya gitu. Next. Boleh dilanjut. Nah, di sini ada beberapa kasus, yaitu dari hemofilia dan anodontia. Nah, jadi kenapa sih dalam kelainan kromosom X ini diperlukan adanya persilangan? Jadi persilangan ini dibutuhkan untuk kita tahu bagaimana kemungkinan anak-anaknya yang lahir jika seorang ibunya penyakit hemofilia atau ayahnya normal, begitu pun sebaliknya. Nah, kasus yang pertama itu ada seorang wanita karier, yaitu yang hemofilia, bersuamikan laki-laki normal. Tentukan presentase anak-anak yang mungkin lahir. Nah, pertama-tama itu kita kan harus menentukan dulu parental atau induknya. Nah, kan di sini sudah dijelaskan bahwa seorang ibunya itu wanita karier hemofilia. Maka untuk genotip dari parental ibunya itu yaitu ada XH besar, XH kecil, kemudian disilangkan dengan laki-laki normal yaitu ayahnya normal dengan genotip dari ayahnya yaitu XHY gitu kan. Kemudian gamet dari parental ibunya itu yaitu di sini kan ada dua. Di sini ada yang kemudian jadi diturunkan menjadi XH besar dan menjadi XH kecil. Untuk gamet ayahnya yaitu ada XH besar dan Y. Kemudian gamet ini disilangkan XH besar kepada XH besar menjadikan anak tersebut wanita normal. Kemudian XH besar dengan XH kecil yaitu anak perempuan normal karier. Kemudian ada XH besar Y, berarti anak laki-laki normal. Kemudian ada XH kecil Y, berarti anak laki-laki yang hemofilia.
Nah, rasio dari fenotipnya itu bahwasannya 75% itu anak normal dan 25% anaknya itu akan hemofilia. Nah, kemudian untuk dalam anodontia, kasus dalam anodontia ini dijelaskan bahwa ibu wanita normal menikah dengan ayah yang memiliki penyakit anodontia. Tentukan bagaimana filial atau anak dari induk tersebut dan fenotip dan genotip dari induk tersebut. Nah, kan sudah dalam ini ada di atas diterangkan bahwa ada genotipnya. Nah, untuk wanita normal itu genotipnya itu XA besar, kemudian disilangkan dengan ayah yang mengidap penyakit adontia dengan XA kecil Y, berarti disilangkan. Nah, karena teman-teman mungkin udah paham banget ya kan, bahwa pada parental ini pertama, jika ininya homozigot, berarti hanya satu ya yang diturunkan gametnya, berarti X A besar. Kemudian ini untuk ayah karena ada heterozigot yang berbeda, jadi diturunkannya itu dua, jadi XA kecil dengan Y. Nah, kemudian XA besar itu disilangkan dengan XA kecil dan kemudian XA besar dengan Y. Nah, genotip dari kemungkinan anak yang lahirnya itu ada XA besar dengan XA kecil, yaitu fenotipnya anak perempuan normal karier. Dan ada XA besar Y, yaitu anak laki-lakinya itu normal. Boleh di next. Nah, mungkin karena tadi sebelumnya saya ingin mencoba keaktifan teman-teman, akan tetapi kan ini dalam online, jadi saya coba untuk membahas lagi kan. Nah, yang pertama itu ada persilangan pada buta warna. Nah, di sini itu kasusnya itu ayah yang mengidap penyakit buta warna menikah dengan ibu normal. Akan tetapi ibu normalnya itu membawa sifat buta warna atau normal karier. Nah, tentukanlah filial dari kemungkinan anak-anaknya. Dua, jika lahir anak laki-laki, berapa presentasi anak tersebut normal? Boleh di ini gambarnya. Nah, di sini kan udah dijelaskan ya bahwa jadi parental ibunya itu yaitu X C B kecil, yaitu ibu yang normal karier, kemudian dengan X C B kecil Y, yaitu dengan ayah yang mengidap penyakit buta warna. Nah, kemudian gamet dari ibunya itu ada X dan XCB kecil, dan kemudian ada XCB kecil dan Y. Di sini kan di tabelnya itu berarti XCB kecil dengan X, jadi XCB kecil, kemudian X dengan Y, yaitu menjadi XY, kemudian XCB kecil dengan XCB kecil menjadi XCB kecil, kemudian ada XCB kecil dengan Y, yaitu ada XCB kecil dan Y. Jadi filial atau kemungkinan anak lahirnya yaitu XCB kecil, yaitu anak wanita normal karier, kemudian ada XCB kecil yaitu anak wanita yang mengidap penyakit buta warna, kemudian ada XY yaitu anak laki-laki normal, dan XCB kecil Y yaitu laki-laki buta warna. Nah, jadi pertanyaan nomor 2 ini sudah terjawab ya, jika lahir anak laki-laki berapa persentase anak tersebut normal. Nah, di sini sudah tertera bahwasannya jika anak-anak laki normal itu memiliki persentase 25%. Karena halnya di sini ada resesif dan resesif, sehingga kemungkinan anak laki-laki normal yaitu hanya 25% yang lahirnya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yaitu mengenai materi kelamin oleh generasi kromosom Y, bayi kembar, penentuan jenis kelamin pada hewan akan disampaikan oleh Saudari Risma. Kepadanya saya persilahkan. Baik, nah terima kasih atas kesempatannya ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai
rangkai kelamin oleh gen resesif kromosom Y. Nah, sebelumnya kan udah dijelaskan ya rangkai kelamin oleh gen resesif kromosom Y gitu. Nah, yang pertama itu ada kelainan hipertrikosis. Nah, di gambar juga kan sudah pasti teman-teman sudah tahu gitu apa kondisi langkanya. Nah, jadi hipertrikosis ini adalah pertumbuhan rambut yang sangat cepat gitu dan berlebih di sekujur tubuhnya, bahkan sampai menutupi muka. Jika ada anak laki-laki yang menderita hipertrikosis ini, maka dapat dipastikan kedua orang tuanya itu bergenotip XX atau ibunya normal dan XY gitu. XY, HT gitu. Di Y-nya itu ada HT-nya. Nah, ini artinya tuh ayahnya penderita. Boleh di next, Fitria. Nah, seperti bagan yang ada di PowerPoint gitu. Nah, ini jika anak laki-lakinya penderita hipertrikosis, maka sudah dipastikan gitu itu tuh dari ibunya normal XX dan ayahnya penderita. Seperti itu, boleh di next. Nah, yang kedua ada Web2. Nah, ini juga jika teman-teman lihat dari gambar gitu ya, ini udah ketahuan kelainannya itu apa. Jadi, boleh di next, Fitria. Nah, kelainannya itu di jari kakinya itu berselaputnya. Nah, gen resesif WT terpaut pada kromosom Y. Jadi, di kromosom ayahnya, X-nya itu, di kromosomnya itu ada WT-nya. Nah, jadi itu tuh pertumbuhan kulit jari yang tidak normal. Sehingga di antara jarinya tumbuh selaput kulit. Nah, sama seperti hipertrikosis ini, jika ada anak laki-laki penderita WB2, maka dapat dipastikan kedua orang tuanya itu dari ibu normal dan ayahnya penderita gitu. Nah, jadi penentuan jenis kelamin manusia, rangkai kelamin oleh gen resesif kromosom Y itu kan penentu jenis kelamin manusia itu tipe XY ya dari ayah gitu. Nah, artinya sifat turunan yang ditentukan oleh kromosom Y ini hanya akan diwariskan kepada anak laki-laki saja. Nah, jadi kedua penyakit tadi, hipertrikosis dan WB2 ini pasti gitu hanya diturunkan kepada anak laki-laki saja. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu bayi kembar. Ada beberapa faktor yang terjadi untuk terjadinya bayi kembar gitu. Yang pertama itu ada usia. Nah, usia pada ibu hamil yang berusia 35 tahun ke atas itu memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan bayi kembar gitu. Hal ini disebabkan jika ibu yang sudah berusia lebih tua itu akan cenderung melepaskan lebih dari satu sel telur saat ovulasi. Jadi peluang bayi kembarnya itu lebih besar. Terus yang kedua, ada jumlah anak sebelumnya. Nah, jika sudah beberapa kali memiliki anak, maka kemungkinan mendapatkan bayi kembar ini akan lebih besar. Jadi kehamilan yang kedua atau kehamilan yang ketiga itu memiliki kemungkinan lebih besar untuk mendapatkan bayi kembar ini. Nah, hal ini disebabkan itu dari sistem reproduksi yang sudah bekerja dengan baik dan tidak ada masalah gitu dengan ovulasi pada kehamilan pertama. Jadi peluang menghasilkan lebih dari satu sel telur saat ovulasinya itu menjadi semakin besar. Selanjutnya dari keturunan. Nah, faktor keturunan ini, jadi kembar tidak identik atau anak kembar gitu dapat diturunkan dari pihak ibu. Jadi jika calon ibunya memiliki ibu atau neneknya yang kembar, maka kemungkinan mendapatkan bayi kembar itu semakin besar juga peluangnya gitu. Terus yang terakhir ada etnis. Nah, kembar tidak identik biasanya lebih sering terjadi pada etnis tertentu, yaitu paling sering banyak dialami oleh etnis
Afrika, sementara paling sedikit terjadi pada etnis Jepang. Nah, di bagian Eropa Barat itu kehamilan kembar terjadi pada 1 dari setiap 60 kehamilan. Nah, terus di Nigeria kehamilan kembar terjadi pada 1 dari 20 sampai 30 kehamilan ya. Nah, tapi meskipun gitu, orang Nigeria yang tinggal di luar negeri gitu, kemudian mengalami keturunan, kemungkinan melahirkan anak kembar. Kemungkinan akan melahirkan anak kembar gitu. Jadi sehingga tingginya kesempatan memiliki anak kembar pada etnis Afrika itu diprediksi gitu lebih disebabkan karena faktor dan pola makanan dan lingkungannya. Boleh di next. Nah, kemudian ada proses bayi kembar gitu. Jadi dalam pembuahan gitu, pembuahan bayi kembar atau fertilisasinya juga ada prosesnya. Nah, yang pertama itu kembar non-identik. Kembar ini dinamakan kembar prenatal atau juga kembar dizigotik atau ada 2 zigot atau non-identik. Nah, pada awalnya dimulai dengan pembuahan sel telur, kemudian akan menjadi zigot ya. Nah, perempuan itu kadang-kadang melepaskan 2 sel telur dan kemudian 2 sperma yang terpisah gitu, ada 2 sperma akan membuahi masing-masing sel telur dan jadilah 2 embrio gitu. Dan akan menyebabkan terjadinya bayi kembar. Nah, kemudian kedua embrio itu akan menempel pada rahim secara terpisah. Kemudian bayinya juga akan tumbuh secara terpisah dalam plasenta masing-masing dan dengan 2 kantong yang terpisah juga. Nah, selama kehamilan, janin yang sedang berkembang dalam perut ibu mendapatkan oksigen dan makanan dari ibu melalui plasenta dan tali pusarnya. Nah, pada kembar non-identik ini, 2 embrio memiliki plasenta dan tali pusar yang terpisah, disebutnya dikorionik. Namun ada beberapa kasus yang jarang terjadi gitu, 2 embrio ini saling berbagi plasenta dan tali pusarnya, jadi cuma ada 1 ya tali plasenta dan tali pusarnya. Nah, disebutnya chimeric. Nah, baik teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Selanjutnya itu ada bayi kembar identik gitu. Nah, kembar identik ini berasal dari satu zigot atau monozigot. Nah, bayi kembar identik ini jenis kelaminnya selalu sama. Proses pembuahan kembar identik ini bisa dilihat dari gambar ya. Terjadi fertilisasi gitu, satu sel telur dibuahi oleh satu sperma. Nah, setelah proses pembuahan sel telur ini kemudian menjadi zigot. Nah, terus setelah menjadi zigot ini dibutuhkan waktu beberapa hari gitu untuk terbelah membentuk kembar identik dan ada 3 tipe. Yang pertama itu ada terbelah setelah fertilisasi yang digambar itu ada di sebelah kiri ya. Yang kedua ada monokorionik yang ada sebelah tengah dan yang ketiga ada monoamniotik. Nah, jadi terbelah secara fertilisasi itu setelah fertilisasi atau sebelum menempel pada dinding rahim. Si zigotnya itu sudah membelah gitu menjadi kembar, menjadi bayi kembar, sehingga bayi kembar ini akan memiliki plasenta dan tali pusarnya yang secara terpisah. Nah, ini biasanya yang sering terjadi gitu pada kehamilan bayi kembar. Terus yang kedua ada monokorionik. Nah, monokorionik ini terbelah ketika menyentuh dinding rahim gitu, pas menyentuh dinding rahim itu terbelah gitu, sehingga bayi akan saling berbagi plasenta dan juga tali pusar. Jadi tali pusar dan plasentanya itu cuma 1. Terus yang ketiga ada monoamniotik. Monoamniotik ini si zigotnya membelah setelah menempel dengan sempurna pada dinding rahim.
Nah, jadi setelah menempel pada dinding rahim itu baru membelah, si zigotnya membentuk kembar identik. Sehingga bayi akan saling berbagi plasenta dan juga tali pusar ya, sama seperti monokorionik memiliki plasenta dan tali pusar yang cuma satu gitu, jadi berbarengan. Nah, kasus ini, kasus monoamniotik ini, kasus yang jarang terjadi. Boleh next slide. Nah, selanjutnya itu ada tipe penentuan jenis kelamin pada hewan. Nah, yang pertama itu ada lalat, ya ini tuh lalat dengan sistem tipe XY. Jadi, lalat betina memiliki sepasang kromosom X atau XX gitu, yang betina XX sifatnya homogametik. Sedangkan lalat jantan itu memiliki satu kromosom X dan satu kromosom Y bersifat heterogametik. Nah, yang menentukan jenis kelaminnya itu bukan kromosom Y gitu, tapi kromosom Y itu menentukan kesuburan atau fertilisasi pada lalat buah. Dan faktor penentu jenis kelaminnya itu faktor penentu jenis kelamin betina itu dengan adanya kromosom X, sedangkan penentu jenis kelamin jantannya itu terdapat pada autosom. Terus yang kedua ada tipe ZO gitu. Mohon maaf ya, ini tuh salah. Belalang itu tipenya XO gitu, bukan ZO ya. Nah, biasanya ini dimiliki oleh beberapa serangga dari ordo Orthoptera dan Heteroptera. Salah satunya itu belalang. Artinya itu tidak ada kromosom Y gitu. Jadi belalang jantan hanya memiliki kromosom X saja, maka disebutnya XO. Nah, belalang jantannya berkromosom XO itu subur, sedangkan belalang betina memiliki sepasang kromosom X atau XX. Terus yang ketiga ada kupu-kupu yang tipenya itu JW. Nah, JW ini ditemukan pada beberapa jenis kupu-kupu, ikan, reptil, dan burung. Pada jantannya memiliki kromosom ZZ yang bersifat homogametik ya, berbeda dengan tadi lalat yang jantan itu heterogametik. Sedangkan kupu-kupu pada betinanya bersifat heterogametik, yaitu satu kromosom kelaminnya memiliki bentuk yang sama seperti pada jantan, yaitu kromosom Z, sedangkan kromosom kelamin lainnya bentuknya sangat beda gitu, yaitu kromosom W. Nah, jadi semua yang tipe ZW ini mengandung kromosom kelamin Z, sedangkan sel telurnya ada yang berkromosom Z dan ada yang berkromosom W. Next slide. Nah, yang tipe ZO ini ayam gitu. Tipe selain ayam gitu. Selain ayam, tipe kromosom Z0 ini dimiliki oleh unggas. Terus betinanya hanya memiliki satu kromosom kelamin saja. Oleh karena itu, ayam betinanya heterogametik atau ZO, sedangkan ayam jantannya memiliki sepasang kromosom kelamin yang sama bentuknya atau homogametik, yaitu ZZ gitu. Jadi semua sperma mengandung kromosom kelamin Z, sedangkan sel telurnya ada yang berkromosom Z dan ada yang tidak memiliki kromosom. Yang terakhir ada lebah, memiliki sistem haploid-diploid. Biasanya tipe ini terjadi pada serangga yang termasuk ordo Hymenoptera, yaitu lebah atau semut. Nah, penentuan jenis kelaminnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan kromosom kelamin. Jadi, lebah bandu jantan terjadi karena partenogenesis. Partenogenesis ini yaitu terbentuknya suatu makhluk hidup
dari sel telur tanpa didahului pembuahan gitu. Jadi si lebah jantan ini bersifat haploid karena tidak didahului pembuahan gitu, memiliki 16 kromosom. Nah, sedangkan pada lebah madu betinanya ini dihasilkan dari sel telur yang dibuahi oleh spermatozoa sehingga bersifat haploid dan memiliki 32 kromosom. Tadi kalau haploid 16 ya, kalau diploid memiliki 32 kromosomnya. Nah, lebah betina ini nantinya akan menjadi lebah ratu gitu, dan lebah jantan ini akan jadi pekerja. Nah, si lebah ratu ini merupakan fertil atau subur, sedangkan lebah pekerja ini steril atau mandul. Perbedaannya itu disebabkan oleh lingkungan dan makanan yang berbeda. Jadi jenis kelamin tipe haploid-diploid ini tidak ditentukan oleh kromosom kelamin, melainkan tergantung pada sifat haploid atau diploidnya organisme tersebut. Jika jantan haploid dan betina diploid. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Risma Fernila Anggaresta yang telah memaparkan materi mengenai rangkai kelamin oleh generasi kromosom Y, bayi kembar, penentuan jenis kelamin pada hewan. Kemudian selanjutnya untuk mengenai materi yang sebelumnya telah lewat, yaitu ada pengertian determinasi seks, penentuan jenis kelamin, karyotyp kromosom manusia. Oke, baik ya. Saya ambil alih terlebih dahulu, mungkin karena tadi istilahnya terkendala jaringan. Nah, sebelumnya mohon maaf ya, karena seharusnya materi ini kan dijelaskan dari awal, tapi tadi saya terkendala jaringan sama device. Mudah-mudahan teman-teman tetap bisa mengerti gitu. Nah, di sini ada determinasi seks. Nah, sebelum dijelaskan, di sini teman-teman ada yang udah tahu nggak apa itu determinasi seks? Atau teman-teman udah ada bayangan nih ketika saya menyebutkan determinasi seks. Boleh direspon kalau ada yang tahu. Izin menjawab, apa itu penentuan dari determinasi seks itu? Penentuan jenis kelamin. Gitu. Ya siap. Ada lagi? Oke, mungkin yang lain jawabnya dari hati ya, nggak apa-apa. Terima kasih kepada Inka yang sudah merespon. Slide selanjutnya. Ya, jadi betul ya apa yang tadi disebutkan oleh Inka. Jadi determinasi seks itu merupakan proses penentuan jenis kelamin dari organisme atau makhluk hidup yang mana ini tuh dipengaruhi oleh kromosom seks atau gonosom. Nah, dari mana diketahui tersebut? Ini dulunya itu ada penelitian awal yang dilakukan oleh Henking pada tahun 1891. Nah, beliau ini merupakan seorang biologiwan Jerman. Nah, beliau ini menemukan adanya hubungan antara kromosom dengan perbedaan jenis kelamin gitu. Dari mana? Nah, dari bentuk kromosom pada susunan perangkat kromosom dari seekor belalang gitu. Jadi di sana tuh terdapat pada sel telur betinanya itu terdapat 2 buah kromosom X gitu dan 1 buah kromosom X pada sel sperma jantan gitu. Nah, penemuan tersebut itu dibetulkan oleh Klung pada tahun 1902 dan menyimpulkan bahwa kromosom ini nantinya akan menentukan jenis kelamin yang membedakan antara jantan dan betina. Nah, di mana terjadinya determinasi seks ini? Nah, determinasi seks ini terjadi di sejak pembentukan gamet dan pada proses fertilisasi. Selanjutnya.
Nah, kan tadi sudah disebutkan ya ada beberapa tipe penentuan jenis kelamin pada hewan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tipe penentuan jenis pada manusia. Nah, di sini ada tipe XY. Nah, kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa ini disebut tipe XY? Apa tadi sudah dijelaskan? Ya, jadi tipe XY ini merupakan organisme yang jenis kelaminnya itu dipengaruhi oleh kromosom X dan Y gitu. Sebagaimana yang sudah kita tahu ya bahwa kromosom manusia itu kan terdiri dari X dan Y. Nah, di sini ada perempuan di manusia normal itu terdapat 44 buah kromosom tubuh atau autosom dan 1 buah kromosom seks atau gonosom. Nah, jika dalam proses pembuahan, jika sperma ini bertemu dengan sperma X bertemu dengan sel telur X, maka akan menghasilkan X dan X, yang mana ini merupakan individu yang berjenis kelamin perempuan. Nah, sedangkan jika sperma Y bertemu dengan sel telur X, ini akan menghasilkan XY, yang mana XY ini merupakan individu yang berjenis kelamin laki-laki. Selanjutnya. Nah, berhubungan dengan kromosom, nah di sini ada karyotype kromosom manusia. Bisa dilihat ya, definisinya itu kan merupakan tampilan visual terurut dari kromosom suatu individu yang dimanfaatkan untuk mengidentifikasi abnormalitas tertentu dalam kromosom. Nah, jadi misalnya nih teman-teman pengen tahu dia itu normal apa enggak sih, bisa dilihat dari kromosomnya gitu. Nah, di gambar di sini merupakan gambaran kromosom untuk untuk perempuan dan laki-laki yang normal gitu. Nah, karyotype ini juga digunakan untuk meneliti struktur kromosom pada seseorang. Nah, untuk memastikan bila terdapat penyakit genetik yang terkait dengan kromosom. Nah, bisa dilihat ya, bentuk kromosomnya itu kan beda-beda ya, tidak sama. Nah, ini tuh dipengaruhi oleh yang namanya centromer. Boleh slide selanjutnya? Nah, jadi berdasarkan posisi sentromernya ini, kromosom dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada metasentrik, di mana sentromernya itu terletak di tengah-tengah, ya bisa dilihat di gambar. Jadi si kromosomnya itu memiliki panjang yang sama dan membentuk huruf V. Yang kedua ada submetasentrik, di mana sentromernya ini terletak ke arah salah satu ujung kromosom gitu, sehingga nanti panjangnya itu tidak sama dan akan membentuk seperti huruf J. Dan yang ketiga ada akrosentrik, di mana si sentromernya ini terletak di ujung kromosom, dekat ujung kromosom. Nah, sehingga kromosomnya itu kan tidak membengkok, tetapi lurus seperti batang. Nah, yang terakhir ada telosentrik, ya, di mana si sentromernya itu terletak di ujung kromosom, sehingga kromosom hanya mempunyai 1 buah lengan dan berbentuk lurus seperti batang. Selanjutnya. Nah, tadi kan sudah ya dijelaskan beberapa kelainan kromosom seks. Nah, di sini saya hanya meneruskan ada yang namanya sindrom Turner. Nah, sindrom ini itu merupakan penyakit akibat kelainan genetik yang hanya terjadi pada wanita. Nah, kenapa? Jadi si sindrom ini tuh terjadi ketika 1 dari 2 kromosom X-nya yang merupakan gonosom atau kromosom kelaminnya perempuan itu hilang sebagian ataupun seluruhnya. Nah, tanda-tandanya itu bisa dilihat tiap di fase pengidapnya gitu. Jadi misalnya dalam kandungan bayi ini, si bayi ini akan umumnya tuh punya tumpukan cairan di leher bagian belakang atau tumpukan cairan abnormal lainnya. Bisa juga ada kelainan jantung atau kelainan ginjal. Nah, ketika bayi lahir bisa dilihat yang memiliki sindrom Turner ini nantinya lehernya itu akan lebar, kemudian telinganya tuh pendek, dadanya lebar dengan jarak puting yang relatif jauh gitu.
Kemudian lengan bagian sikunya juga mengarah keluar. Nah, kuku jari tangan dan kakinya itu kecil-kecil dan melengkung ke atas. Kemudian ada pembengkakan pada tangan dan kaki. Nah, ukuran tubuhnya juga sedikit lebih kecil dari rata-rata bayi. Kemudian garis rambut bagian belakang kepala yang rendah dan terakhir ada cacat jantung. Pun ketika masa kanak-kanak, remaja hingga dewasa juga penderita sindrom ini akan memiliki tanda-tanda lain seperti perlambatan pertumbuhan, ketiadaan lonjakan tumbuhan di masa kanak-kanak gitu. Terus tinggi badannya tuh lebih pendek dari rata-rata perempuan yang lain gitu. Kemudian ketiadaan perubahan seksual di masa pubertas. Nah, perkembangan seksualnya juga akan berhenti di masa remaja. Dan bisa juga kesulitan hamil tanpa bantuan perawatan kesuburan. Yang terakhir juga akan siklus menstruasinya akan berakhir lebih awal, namun itu bukan karena kehamilan. Nah, apa sih penyebab sindrom Turner ini? Nah, seperti yang sudah disinggung di atas ya, kondisi sindrom ini itu disebabkan oleh hilangnya salah satu kromosom X seorang perempuan. Nah, itu baik sebagian ataupun seluruhnya. Nah, perubahan genetik itu bisa dipacu oleh yang pertama ada monosomi atau kekeliruan pada sperma ayah atau sel telur ibu. Nah, kemudian ada mosaikisme atau kekeliruan saat proses pembelahan sel pada tahap awal perkembangan janin. Yang ketiga ada perubahan kromosom X pada sperma atau sel telur di masa pembelahan sel pada tahap awal perkembangan janin, ataupun karena materi kromosom Y yang menggantikan salah satu kromosom X seorang perempuan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik. Penentuan jenis kelamin determinasi pada drosofila, alel ganda dan golongan darah pada manusia akan disampaikan oleh saudari Fitria. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan memaparkan tentang penyakit terpaut seks pada autosom. Kelainan yang terpaut autosom dominan yang diantaranya yaitu yang pertama ada polidaktili, sindaktili, dan brakidaktili. Nah, 3 jenis penyakit keturunan yang menyerang jari kaki dan tangan. Nah, pada polidaktili adalah kelainan yang ditandai dengan adanya kelebihan pada jari. Sedangkan pada sindaktili adalah kelainan yang ditandai adanya selaput antar jari sehingga membuat jari saling sering berkeringat. Dan untuk brakidaktili merupakan kelainan yang ditandai dengan bentuk-bentuk jari yang memiliki ukuran pendek. Dan untuk yang kedua yaitu ada kelainan thalassemia. Nah, pada kelainan ini yang ditandai dengan sel darah yang mengalami homolisis atau pecah. Nah, pada penderita kelainan ini tidak dapat memproduksi sel darah merah, sehingga membutuhkan transfusi darah untuk bisa tetap hidup. Yang ketiga yaitu ada kelainan dentinogenesis imperfecta atau kekurangan email gigi. Nah, pada kelainan ini merupakan kelainan yang ditandai dengan beberapa kuku jari tangan atau kaki yang tidak tumbuh dengan baik, yang biasanya terdapat pada kuku kuku jari yang tidak ada kukunya, yaitu terletak pada jari tengah dan pada jari telunjuk, yang disebabkan karena gen dominan AN. Yang keempat yaitu ada anonychia atau tidak memiliki kuku. Nah, pada kelainan ini merupakan kelainan
yang ditandai dengan beberapa kuku jari tangan atau kaki yang tidak tumbuh dengan baik. Yang biasanya kuku ini mohon maaf ya, yang tadi yang detinogenesis imperfect atau kerusakan inel gigi, yaitu yang merupakan kelainan yang memiliki kelainannya pada giginya. Kelainan ini yang berupa dertin putih seperti susu, yang penyebabnya yaitu kelainan ini adalah gen dominan D. Yang selanjutnya yaitu ada anonekia atau tidak memiliki kuku. Pada kelainan ini merupakan kelainan ditandai dengan beberapa kuku jari tangan atau kaki yang tidak tumbuh dengan baik. Yang biasanya kuku ini tidak ada pada jari telunjuk dan pada jari tengah yang disebabkan oleh gen dominan AN. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada retinal aplasia, yang dimana pada kelainan ini terdapat pada kelainan pada matanya, yang dapat menyebabkan kebutaan dari lahir karena tidak memiliki retina. Yang penyebabnya yaitu kelainan ini adalah gen dominan RA atau genotip yang memunculkan kelainan ini adalah retina aplasia. Ya, apabila seseorang dengan genotip normal tidak akan mengalami hal tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada kelainan yang terpaut autosom resesif yang diantaranya yaitu yang pertama ada fenilketonuria atau disingkat dengan FKU, yang dimana ditandai dengan kekurangannya enzim velanin hidroksilase, yang dimana velaninnya yang tidak wajar dalam darah akan mengganggu perkembangan dan aktivitas pada otak. Nah, kondisi ini dapat disebabkan karena gangguan perkembangan otak sehingga pada penderitanya menjadi keterbelakangan pada mental. Yang kedua yaitu ada albino yang mengalami proses pigmentasi yang tidak normal pada kulitnya dan bagian tubuh yang lainnya. Yang dimana pada kelainan ini merupakan salah satu kelainan yang terpaut autosom resesif. Yang kasus ini demikian dapat terjadi jika kedua induk memiliki genotip heterozigot atau apabila kedua orang tuanya yang membawa sifat albino memiliki kemungkinan 25% yang menghasilkan keturunan penderita albino. Yang ketiga itu ada kretinisme. Nah, pada kelainan ini disebabkan karena trisin tidak dapat diubah menjadi trikosin dan triodiktorin yang berperan penting dalam pertumbuhannya tubuh, yang akibatnya pada penderita kelainan ini memiliki tubuhnya kerdil. Nah, pada kelainan ini merupakan kelainan yang terpaut autosom resesif. Dan untuk yang terakhir yaitu ada anemia sel sabit, yang merupakan kelainan yang ditandai dengan keping sel darah merah yang membentuk seperti bulan sabit dengan teksturnya yang kaku dan lengket, yang akibatnya kemampuan darah dalam mengikat dan mengangkut oksigen menjadi berkurang. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada determinasi seks pada Drosophila. Nah, pada ini memiliki tanda-tanda kelamin sekunder. Nah, pada lalat betina lebih besar daripada jantan, yang ujung abdomen meruncing dan pada abdomen terdapat garis-garis hitam melintang. Nah, sedangkan pada lalat jantan lebih kecil, ujung abdomen tumpul, berwarna kehitam-hitaman, dan pada abdomen terdapat sedikit garis-garis hitam melintang. Nah, pada kaki depan dari alat jantan memiliki sisir kelamin atau sekkom, tetapi pada lalat betina tidak memilikinya.
Nah, untuk selanjutnya yaitu memiliki 6 buah kromosom atau 3 pasang yang pada alat betina maupun jantan bentuknya sama, dan karena itu disebut dengan autosom atau kromosom tubuh atau disingkat dengan A besar. Lalu memiliki 2 buah kromosom atau 1 pasang yang disebut dengan kromosom kelamin seks kromosom, yang disebabkan anggota dari sepasang kromosom ini tak sama bentuknya pada lalat betina dan jantan. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada kromosom kelamin yang dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu ada kromosom X dan ada kromosom Y, yang dimana pada kromosom X yang dibentuk batang lurus, lalat betina memiliki 2 buah kromosom X, dan untuk kromosom Y yang dimana memiliki bentuk batang lebih pendek daripada kromosom X dan ujungnya sedikit membengkok. Nah, pada lalat jantan memiliki sebuah kromosom X dan sebuah kromosom Y. Lalat betina normal tidak memiliki kromosom Y, karena lalat betina memiliki 2 kromosom kelamin sejenis, yaitu 2 kromosom X. Maka lalat betina dikatakan bersifat homogenetik. Nah, pada lalat jantan bersifat heterogenetik karena memiliki kromosom X dan kromosom Y. Nah, pada formula kromosom untuk lalat di Drosophila adalah untuk lalat betina yaitu A besar, X besar, X besar. Untuk lalat jantan yaitu A besar, X besar, dan Y besar. Nah, adapun macam kelainan dalam keturunannya, yaitu pertama ada lalat betina, yaitu apabila spermatozoa yang membawa kromosom X membuahi sel telur yang mempunyai 2 kromosom X. Nah, pada lalat ini tidak sempurna pertumbuhannya, sangat lemah dan tidak akan bertahan hidup dengan lama. Yang kedua yaitu ada lalat AAXXY, yaitu apabila spermatozoa membawa kromosom Y membuahi sel telur yang mempunyai 2 kromosom X. Pada kelainan ini lalat betina sangat subur, tak ada bedanya dengan lalat betina yang biasanya. Yang berarti bahwa kromosom pada Drosophila tidak memberi pengaruh pada seks. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu lalat AAXO, yang apabila spermatozoa membawa kromosom X membuahi sel telur tanpa kromosom X. Nah, lalat ini jantan dan steril. Selanjutnya yaitu ada kelainan lain pada Drosophila, yaitu yang pertama adalah lalat intersex, yaitu lalat yang merupakan campuran antara lalat betina dan jantan. Untuk autosomnya memiliki 3 tripoid dan memiliki 2 kromosom X yang steril. Yang selanjutnya itu lalat Gynandrosmorph, yang dimana lalatnya tubuhnya separuh bersifat betina dan separuh lainnya jantan dengan batas yang tegas. Lalat ini tidak dapat diberikan formula kromosomnya. Dan untuk selanjutnya yaitu apa sih itu alel ganda? Nah, alel ganda adalah gen-gen yang menempati atau terletak pada lokus yang sama pada kromosom homolognya yang mempunyai tugas berlawanan untuk suatu sifat tertentu, yang dimana sebuah gen dapat memiliki lebih dari sebuah alel yang disebut dengan alel ganda. Dan jika dalam satu lokus terdapat lebih dari satu pasangan alel, serta dapat disebabkan karena adanya mutasi DNA, yang dimana mutasi dapat menghasilkan banyak variasi pada alel. Nah, untuk yang selanjutnya merupakan contoh adanya alel ganda, yaitu dapat dilihat dari warna bulu kelinci dan pada golongan darah pada manusia. Yang pertama yaitu ada warna bulu pada kelinci. Pada kelinci, gen warna bulu memiliki 4 alel. Yang pertama yaitu ada C+, yang merupakan yang memiliki genotip C+ yang menunjukkan fenotip kelabu. Yang kedua yaitu C besar, C kecil, dan H kecil,
yang dimana menunjukkan fenotip kelabu muda atau yang disebut dengan cacilila. Yang ketiga yaitu ada C, H, yang menunjukkan fenotip Himalaya, yaitu yang berwarna putih dengan ujung hidung dan ujung telinga, ekor dan kaki berwarna kelabu gelap. Dan untuk yang terakhir yaitu C besar dengan menunjukkan fenotip albino. Nah, untuk yang selanjutnya ada golongan darah pada manusia yang memiliki antigen itu yang diwariskan 3 alel dari sebuah gen yang disebut dengan isoagglutinin, atau sedangkan pada alelnya disebut dengan IO, IA, dan ID. Nah, dapat dilihat fenotip dan genotipnya. Pada golongan A, B, AB, dan O, golongan darah. Nah, sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Jadi kepada rekan-rekan, jika ingin bertanya atau di kelompok kami, boleh mengaktifkan bisa saya tegaskan lagi, jika rekan-rekan ingin bertanya atau ada hal materi yang kurang dimengerti oleh rekan-rekan, boleh rekan-rekan untuk mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, kepada Saudari Gina Ciptaning Gusti, untuk mengaktifkan audionya, saya Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? ingin menjawab, Gina terdengar dengan jelas. Baik, terima kasih. Di sini saya izin bertanya ya. Mungkin mohon maaf sebelumnya, takutnya kurang menyimak. Takutnya tadi sudah disampaikan. Mungkin saya mau bertanya mengenai sindrom Turner yang tadi disampaikan oleh Saudari Anis. Di situ kan dijelaskannya itu yang dicantumkan di dalam PPT itu lebih kepada ciri-ciri fisik ya, ciri-ciri fisik pada sindrom Turner. Nah, yang ingin saya tanyakan itu ketika ini kan sindrom Turner itu terjadi kepada perempuan ya. Nah, ketika sindrom ini terjadi pada satu individu, apakah hanya ciri-ciri fisiknya saja yang terlihat atau ada dari seperti kalau perilakunya seperti misalnya dia itu meskipun sudah dewasa tapi masih seperti anak-anak. Mungkin itu yang pertama yang ingin Gina tanyakan. Lalu yang kedua, ini mengenai kembar yang identik yang tadi disampaikan oleh Saudari Risma. Tadi itu kembar identik itu ada 3. Ada yang terbelah setelah fertilisasi, kemudian ada monokroyonik sama monoamniotik ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan boleh dikoreksi. Nah, yang Gina mau tanyakan itu tadi Risma itu mengatakan bahwa kembar identik yang terbelah setelah fertilisasi itu lebih sering terjadi dan ada yang monoamniotik itu jarang terjadi. Nah, yang Gina ingin tanyakan itu kenapa bisa diketahui gitu kalau yang terbelah setelah fertilisasi itu sering terjadi dan monoamniotik itu jarang terjadi. Apakah karena dari diketahuinya karena penelitian atau bisa dilihat dari individu yang sudah dilahirkan. Misalnya ketika
ada yang kembar dilahirkan, oh ini tuh mereka itu ketika terbelahnya itu saat fertilisasi misalnya seperti itu. Mungkin itu yang ingin Gina tanyakan. Apabila pertanyaan kurang dipahami, mohon ditanyakan kembali ya, karena sepertinya agak muter-muter. Baik, izin menjawab pertanyaan. Sebelumnya mohon maaf kalau off cam gitu karena terkendala jaringan. Nah, tadi itu pertanyaannya ya di proses bayi kembar identik gitu kan ada 3 tipe ya, terbelah secara fertilisasi dan monoamniotik ya kalau nggak salah Gina. Terus gimana bisa tahu gitu mengapa terbelah secara fertilisasi itu biasa terjadi pada kehamilan bayi kembar dibanding dengan tipe monoamniotik gitu. Nah kan tadi sudah dijelaskan gitu. Yang terbelah setelah fertilisasi atau sebelum menempel pada dinding itu bayi kembarnya memiliki plasenta dan tali pusar yang terpisah gitu. Jadi plasenta dan tali pusarnya itu ada 2, masing-masing bayi kembar memilikinya. Nah, sedangkan pada monoamniotik ini pembelahan zigotnya menjadi bayi kembarnya itu setelah menempel dengan sempurna pada dinding rahim. Jadi bayinya itu akan saling berbagi plasenta dan tali pusar, atau plasenta dan tali pusarnya itu cuma 1. Nah, itu kasus yang jarang terjadi gitu. Nah, mungkin menurut pendapat saya ya, mengapa ketahuan gitu yang bisa terjadi itu bayi yang setelah fertilisasi gitu, karena mungkin setelah melahirkan gitu bisa dilihat kan plasentanya ada 2 atau tali pusarnya ada, plasenta dan tali pusarnya ada 2 gitu. Nah, itu mungkin yang sering terjadi atau ditemukan oleh dokter. Seperti itu, Gina, jawaban dari saya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih Risma. Mungkin tadi Gina tuh dengar sebenarnya yang tali pusar sama plasenta ya. Itu ada yang punya masing-masing sama ada yang berbagi ya. Cuman mungkin Gina sebelumnya nggak mendengar kalau itu tuh alasan kenapa bisa disebutkan terbelah setelah fertilisasi itu lebih sering daripada monoamniotik. Mungkin seperti itu. Terima kasih Risma atas penjelasannya. Izin menjawab pertanyaan dari Gina satu lagi ya. Tadi Gina bertanya ya, apakah pada penderita sindrom Turner ini memiliki perubahan sikap gitu ya? Kan tadi mah di fisiknya aja gitu. Nah, sependek pengetahuan saya ya kan tadi saya sudah disebutkan beberapa ciri perubahan atau ciri-ciri fisik dari penderita ya. Tadi kan ada yang telinganya pendek, ada yang dadanya membidang. Nah ini tuh berpengaruh misalnya nanti contohnya tuh remaja gitu, seorang remaja di sekolah.
Misalkan dalam perubahan, misalkan dalam pergaulan nih, kan bisa saja mereka tuh merasa istilahnya kalau bahasa kita tuh insecure gitu ya, karena porsi tubuhnya itu tidak sama gitu. Nah ini juga bisa menyebabkan hal ataupun perasaan mereka tuh berubah menjadi lebih pendiam gitu. Tadi ada beberapa yang saya baca gitu. Nah, perbedaan fisik ini juga dapat membuat si penderita sindrom ini tuh merasa takut, bukan takut atau ya tidak mau gitu, sulit bersosialisasi dengan orang. Nah, selain itu juga penderita ini juga butuh bantuan orang lain. Bantuan di sini tuh misalnya misalnya nih ada olahraga atau apa di sekolah. Nah, penderita sindrom ini tuh tidak akan bebas seperti orang normal gitu. Ketangkasannya itu tidak akan sekuat seperti orang normal gitu. Jadi bukan lebih lemah ya, bisa dikatakan seperti itu gitu. Karena tadi juga tadi teh ya sudah disebutkan fisiknya tuh yang pertumbuhannya tuh lambat dari perempuan yang lain gitu. Nah, itu juga bisa menyebabkan si perempuan sindrom Turner ini butuh bantuan orang lain gitu. Dalam arti jadi tidak memiliki ketangkasan seperti perempuan sebelumnya gitu. Mungkin itu yang dapat saya jawab ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nambahin, saya persilahkan. Oke, mungkin belum ada tambahan. Gimana dari Ginanya? Baik, Anis, mungkin di sini Gina izin menyimpulkan saja ya. Berarti karena mungkin dari kalau perilaku, berarti kalau dari Saudari Anis, Saudari Anis telah menjawab pertanyaan dari Saudari Gina. Dikarenakan waktu sudah jam. mohon maaf, mungkin bisa Gina lanjut. Baik, mungkin izin ya. Berarti dari yang disebutkan sama Anis tadi itu kan lebih ke ciri-ciri fisik ya. Berarti kalau untuk kayak apa ya, perilaku dari individu tersebut itu bukan karena dari emang faktor gennya atau dari ciri-ciri selain fisiknya, tetapi emang itu dari gimana ya, perilaku yang diakibatkan sama ciri-ciri seperti itu mungkin ya. Kayak misalnya tadi yang disebutkan Anis itu karena dia mungkin punya postur tubuh yang berbeda seperti lebih kecil kalau nggak salah itu membuat dia insecure yang tadi disebutkan. Berarti ini itu lebih menurut Gina itu kalau kayak gini berarti kayak dia itu lebih akan bergaul kepada yang bukan seumurannya seperti itu bukan. Jadi misalnya karena postur tubuh dia yang beda dengan orang dewasa lainnya sehingga dia itu malu untuk berbaur dengan yang seumurannya karena postur tubuhnya yang berbeda sehingga dia itu lebih berbaur sama anak kecil. Mungkin bisa disebut seperti itu tidak? Oh, bisa saja ya masuk akal juga yang apa disebutkan Gina tadi. Mungkin bisa ada seperti itu juga, Gin. Oh, ya baik. Terima kasih Anis atas jawabannya sudah sangat jelas. Baik, terima kasih atas Saudara Anis yang telah memaparkan jawabannya. Dikarenakan waktu yang sesuai dengan KRS atau mata kuliahnya 16.30, dicukupkan dari kelompok kami mengenai pemaparan materi determinasi seks dan tautan seks. Kami meminta mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam presentasi kali ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.